Ya, Gita, saat ini mata masyarakat Indonesia tengah tertuju kepada satu orang saja nih, baca pres, yakni Siapa Prabowo tuh? Subianto, yang sampai saat ini juga belum menentukan ya siapa pasangannya, kira-kira deklarasinya kapan. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, kira-kira kemana Jokowi akan berlabuh dan siapa yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto, kami ajak Anda bergabung bersama pengamat politik, Hanta Yuda. Selamat siang, Mas Hanta. Siang Mas Hanta. Selamat siang, Vena dan Agita. Oke, Mas Hanta, ini Presiden Jokowi absen ya dalam deklarasi dari Ganjar dan juga Mahfud. Nah, kira-kira Prabowo Subianto dalam memutuskan pasangannya, apakah memang menunggu Presiden pulang, apakah menunggu arahan dari Presiden, atau seperti apa, Mas? Ya, saya kira tidak sulit untuk memungkiri bahwa salah satu kingmaker yang berpengaruh di dalam koalisi Prabowo adalah Joko Widodo. Kenapa Pak Jokowi kita tahu selama ini kita bisa baca semua yang mendukung Pak Prabowo, mulai dari Partai Amanat Nasional, Golkar, kemudian Projo, relawan dan seterusnya, itu selalu mereka menyampaikan menunggu arahan Pak Jokowi. Bahkan Projo bilang tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi faktor Jokowi sepertinya memang cukup kuat ya, paling determinan hari ini. Meskipun MK secara administratif konstitusional sudah membuka pintu kepada Mas Gibran, faktor dan bolanya sekarang terkait cawapres itu selain Gibrannya ada berada di Pak Jokowi bolanya. Dan sepertinya tertundanya pun salah satunya faktor di mana selain Pak Prabowo sedang mempertimbangkan berbagai macam aspek adalah faktor Jokowi. Dan saya kira Pak Jokowi ini menjadi faktor sangat menentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Itu, Vena, Gita. Oke, artinya Pak Jokowi tentunya kita tidak bisa menampik. Ini betul-betul masih dianggap sebagai kingmaker, sangat menentukan, baik tidak hanya untuk Pak Prabowo saja, tapi juga untuk kubu Ganjar dan juga Mahfud. Apalagi kita sudah mendengar, Mas, pernyataan dari Mbak Puan ya. Sebenarnya masih mempertanyakan Pak Jokowi ini masih mendukung Mau Pak kemana? Ganjar atau tidak. Kalau dari perspektif pengamat politik, sebenarnya arahnya cenderung kemana sih? Apa jangan-jangan masih terlihat bermain dua kaki selama ini? Iya, sekarang semakin menjurus, semakin agak jelas terang ya. Saya kira diarahkan kemana telunjuk Pak Jokowi itu, paling tidak kita tidak bisa, saya kerap mengatakan, kalau kita berharap terang-terangan, itu kan karena Presiden itu kan tidak boleh secara etis, secara etika, misal mendukung salah satu. Dia ingin menunjukkan ke publik dia netral. Yang kedua, gaya komunikasi politik, komunikasi publik, dan karakteristik personality Pak Jokowi kan memang jarang belak-belakan. Kerap mengirimkan simbol, kode-kode, dan tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya itu yang bisa dibaca, dan tanda-tandanya hari ini, Agita, Vena, itu udah semakin terang ya, menjurus kemana. Misalnya satu, kita lihat dari pergerakan relawan. Banyak relawan memang terpecah. Tapi ada relawan yang sangat dekat terasosiasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga suka hadir di sana, forumnya, bahkan terakhir membuka munasnya. Kemudian juga mereka sekerap mengatakan bahwa menunggu arahan Pak Jokowi, tegak lurus dengan Pak Jokowi, dan itu Projo namanya, sudah mengumumkan mendukung Prabowo Subianto. Kemudian setelah dibuka oleh Pak Jokowi, akhirnya mereka berkunjung ke Pak Prabowo. Itu kan sulit untuk tidak mengatakan bahwa arah dukungannya ke sana. Yang kedua, kalau mau kita tambahkan, PBNU juga kerap mengatakan kita tidak jauh-jauh dari Jokowi. Nah, itu tunggu juga arahnya. Nah, yang ketiga adalah Mas Kaisang sendiri itu secara simbol membawa tanda dari Pak Jokowi berada di PSI, Ketua Umum PSI, dan PSI belakangan meskipun belum resmi mendukung siapa, tapi kerap menunjukkan kemesraan bersama koalisi Prabowo. Di acara-acara deklarasi partai pendukung Prabowo selalu hadir. Dan terakhir ini yang kita tunggu, apa betul apakah Mas Gibran akan jadi cawapres. Kalau misalnya Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, kita tidak relevan lagi bahas dua kaki. Itu udah semua kaki-kaki politik Pak Jokowi, semua badan politiknya berada di Prabowo Subianto. Karena kalau netral saja Pak Jokowi hari ini sudah merugikan PDIP. Mestinya kan sudah bersama PDIP mendukung Mas Ganjar dan seterusnya. Yang kedua, sendiri saya tambah, yang menarik kenapa menjadi perebutan antara Prabowo dan Ganjar. Sepertinya sakti sekali telunjuk Pak Jokowi ini. Saya ingin menjelaskannya karena dua faktor. Satu faktor politik, yang kedua faktor elektoral. Dari sisi faktor elektoral, Pak Jokowi ini strategis karena memiliki basis pemilih yang masih loyal, militan. Nah, pemilih 2019 itu sekarang kan lebih banyak ke Mas Ganjar, Vena. Nah, bisa jadi kalau bergeser ke dukungan diarahkan ke Prabowo, itu bisa bergeser.
dukungan itu. Yang kedua, dari sisi approval rating yang angkanya sekitar 75% itu sekarang sudah terbelah antara memilih Ganjar dan memilih Prabowo. Nah, ini yang membuat strategisnya posisi Pak Jokowi, tingkat kepuasannya masih tinggi dan punya pemilih militan sekitar 25-30% relatif bisa diarahkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, dari sisi mesin politik, Pak Jokowi menang pertarungan Pilpres 2 putaran, punya pengalaman, punya jejaring relawan, jejaring partai yang saya katakan tadi dekat dengan Golkar, dengan PAN dan seterusnya. Dan jangan lupa Pak Jokowi ada presiden yang sedang menjabat ketika 14 Februari nanti. Artinya fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nah, itulah sebabnya menjadi rebutan. Dan hari ini kecenderungannya, saya ingin mengatakan kecenderungan ya, belum simpulan 100%, kecenderungan kuatnya ke Prabowo Subianto, apalagi tadi disinggung oleh Vena dan Agita, kelihatan ada Mbak Puan mempertanyakan, Mas Ganjar juga ditanya bajunya kok putih hitam, iya putih dan hitam, tidak abu-abu. Saya nggak tahu siapa yang abu-abu, dua kaki ini diarahin ke siapa. Tidak ada simbol Pak Jokowi di pendaftaran Mas Ganjar kemarin, tidak ada disebutkan nama Pak Jokowi setahu saya ya Pak, atau saya terlewat. Kemudian Mas Gibran juga tidak hadir. Jadi saya kira sepertinya PDIP sudah menyiapkan strategi atau posisi bertarung tanpa Jokowi, atau bahkan sudah siap berhadapan dengan Pak Jokowi kalau sekiranya Mas Gibran menjadi cawapres. Oke, jadi memang PDIP dalam deklarasi terakhir juga sudah menunjukkan bahwa rasa-rasanya independen ya, tanpa adanya campur tangan dari Presiden Jokowi. Mungkin begini Mas, dari pasangan yang saat ini sedang dibahas untuk mendampingi Prabowo Subianto, saat ini masih ada mengerucut 4 nama yang lagi seksi dibahas juga ini soal nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga ada Erick Thohir, ada juga Khofifa, dan satu lagi juga yang Yusril juga ikut saat ini tengah menjadi perbincangan. Nah, kira-kira dari 4 nama tersebut siapa yang potensial? Apakah masih putra sulung Presiden Joko Widodo? Ya, begini, apa sih yang menjadi kebutuhan objektif dan rasional Pak Prabowo dalam konteks ini? Pak Prabowo membutuhkan cawapres sebenarnya yang kontributif secara elektoral, sekaligus dia menjadi faktor komplementer bagi Pak Prabowo ingin memenangkan pertarungan di Pilpres mendatang. Karena itu, faktor-faktor yang kalau determinan kan yang dipertimbangkan pasti yang pertama figur yang diterima oleh koalisi. Nah, di fase kandidasi inilah tantangannya, Agita, Vena. Apakah ada figur yang bisa diterima oleh semua partai? Yang kalau di sini faktor Pak Jokowi, kalau Gibran mungkin semua akan menerima. Tapi kalau bukan Mas Gibran, ini saya kira juga akan menjadi cukup alot di dinamika internal koalisi. Yang kedua, dari aspek pemenangan. Nah, ini yang apa yang menjadi kebutuhan objektifnya. Dan yang ketiga dari sisi proyeksi pemerintahan. Kalau di sisi proyeksi pemerintahan ya bisalah dikombinasikan presidennya apa, wakil presidennya punya basis personality apa, backgroundnya apa dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi elektoral kebutuhan Pak Prabowo itu saya merangkumnya dalam 3 hal. Satu, dia secara elektoral melengkapi wilayah-wilayah di mana Pak Prabowo masih lemah. Prabowo kan basisnya di Jawa Barat, di Banten masih relatif sangat lemah, di Jawa Tengah dan lumayan kuat tapi kompetitif di Jawa Timur, di Sumatera sudah lumayan. Itu satu kebutuhannya. Yang kedua adalah basis NU. Nah, apalagi sekarang cawapresnya Ganjar maupun Anies berbasis NU. Apakah harus variabel NU menjadi penting atau sebaliknya? Variabel NU tidak determinan lagi karena ternyata mereka juga sudah ngambil NU juga. Yang ketiga, nah ini ya poin yang ingin saya sampaikan adalah variabel Jokowi. Nah, basis pemilih Jokowi ini yang ingin diambil oleh Pak Prabowo sebenarnya. Dan tergantung sebelum bicara nama, ada 2 strategi untuk mengambil cawapres itu. Apakah ingin memaksimalkan basis di mana dia belum maksimal, misalnya Jawa Timur, atau memecah basis lawan untuk membuat basis baru. Dan di situ pilihannya Jawa Tengah. Nah, kalau pilihannya Mas Gibran itu berpotensi memecah basis PD Perjuangan dan Ganjar Pranowo, dan ada potensi Gibran membawa basis suara kepada Prabowo Subianto. Nah, ini yang bisa, tapi ada risiko juga. Apakah ini juga seperti pisau bermata dua, mendorong pemilih di Jawa Barat atau basis Prabowo misalnya kecewa juga pergi. Sehingga harus diukur yang membuat Pak Prabowo, Pak Jokowi berhitung mengkalkulasi lebih banyak yang pergi atau lebih banyak yang datang. Kalau lebih banyak yang datang daripada yang pergi berarti akan naik elektabilitasnya. Tapi kalau sebaliknya berpotensi terdegradasi. Jadi Gibran ini berpotensi menaikkan, melentingkan, tapi juga berisiko sebaliknya kalau tidak dikalkulasi dengan cermat. Ini kan yang juga menjadi
menjadi pertanyaan publik, kalau memang Jokowi efek itu sebegitu besarnya, sebegitu powerfulnya dia sebagai kingmaker, kenapa kemudian Pak Prabowo tidak langsung saja mungkin meminang dengan segala cara begitu Gibran Rakabuming Raka, dengan pertimbangan yang tadi disebutkan oleh Mas Hanta, dari basis Jawa Tengah ini bisa semakin diperkuat untuk memecah Pak Ganjar dan juga Gibran Rakabuming Raka. Berarti variabelnya itu tidak hanya murni dipertimbangkan untuk Jokowi efek saja, tapi mungkin ada pertimbangan entah elektoral atau seperti yang dikatakan Mas Hanta tadi, diterima koalisi ataupun dari faktor NU misalnya. Iya, betul. Jadi kalau kita fokus pada basis pemilih Pak Jokowi, pemilih Jokowi di 2019 yang lalu itu 60-an persen ke Ganjar, ke Pak Prabowo 20-an sekian persen. Nah, begitu Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ini bisa bergeser nih, bertukar posisinya. Yang approval rating di mana Pak Jokowi tinggi perolehannya, 75% tingkat kepuasannya itu sudah terbelah dua, 43% ke Ganjar, hampir 40% ke Prabowo. Nah, kalau ini yang terjadi bisa bergeser, basis-basis seperti Pak Jokowi di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Bali, sebagian Sumatera seperti Lampung, Sumatera Utara dan lain sebagainya, itu bisa berpotensi bergeser suaranya. Tapi problemnya juga ada pertimbangan lain, Agita dan Vena. Menurut saya Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengambil Gibran ini dari sisi kandidasi ini selesai, tidak alot, semua akan menerima saya yakin. Ketimbang misalnya ketika disodorkan nama Erick Thohir, disodorkan nama Khofifah, disodorkan nama Pak Erlangga atau Yusril, pasti ada penolakan. Kalau Gibran tidak. Tapi itu tadi, kalau Gibran dimajukan, ada seperti apa ya, pisau bermata dua istilah saya tadi secara elektoral, dia ada potensi menggerus Jawa Tengah suaranya Ganjar, akan dapat suara baru, tapi ada potensi yang turun, ini harus diukur. Yang kedua dari sisi koalisi, keuntungannya, ini akan menjadi solusi untuk memecah kebuntuan di internal koalisi yang sedang menunggu nama ini. Selesai kalau keluar Gibran pengaruh Pak Jokowi. Tapi ini juga bisa memicu terkonsolidasinya koalisi di luarnya. Yaitu tidak hanya koalisi perubahan, tapi dengan PDI Perjuangan mereka bisa bersatu, kontraksi politiknya hubungan PDI Perjuangan semakin kencang, dan ini juga bisa harus diantisipasi kalau eskalasinya naik terus. Ada koalisi baru yang kekuatannya juga besar. Nah, yang terakhir yang ketiga, yang dikejar oleh Pak Prabowo kalau berpasangan dengan Gibran itu adalah Jokowi efek tadi, efek Jokowi, faktor Pak Jokowi punya apa? Punya pengaruh kekuasaan, punya jejaring relawan dan seterusnya. Ini potensial. Begitu Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ini semua mesin politik elektoral ini akan bekerja semuanya secara totalitas. Tapi di saat yang sama ini juga bisa memacu, menstimulus gerakan atau apa ya? Eskalasi gelombang penolakannya dengan isu politik dinasti yang harus dihitung, isu kompetensi dan sebagainya. Nah, kalau ini eskalasinya naik, bisa mengganggu citra Pak Jokowi. Kalau mengganggu citra Pak Jokowi, tingkat kepuasannya bisa turun, mengganggu legitimasinya, dan mengganggu juga berdampak, Pak Jokowi akan berdampak pada elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran. Nah, jadi ini Gibran ini punya potensi, punya risiko tinggi yang perlu dipikirkan. Bagaimana menghadapi risiko ini? Apakah potensinya bisa dihadapi? Kalau positif dihadapi, saya yakin Gibran akan diambil. Tapi kalau tidak, dugaan saya Gibran nggak diambil, akan ada nama lain, akan menjadi alternatif. Oke, akan ada nama lain, dan kalaupun memang Gibran yang kemudian akan mendampingi Prabowo Subianto, itu juga harus dipertimbangkan hitung-hitungannya plus minusnya. Saya juga mau bahas kira-kira nama bacawa pres lainnya yang juga saat ini mengerucut untuk mendampingi Prabowo Subianto. Hitung-hitungannya seperti apa? Mungkin dijawab nanti Mas Hanta Yuda usai jeda. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi.